One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 7 kepemimpinan. Subtema 2 pemimpin idolaku pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Ayo membaca. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Ayo, kita belajar dari cerita berikut. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema "Bersatu untuk Maju". Begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras. Ia ingin sekali mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi dari mana dananya? Pak Weli, kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap dipanen. Esok paginya Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang diperencanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota.
Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua yang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Udin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca teks Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. 1. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah karena mempunyai sifat rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan murid, cerdas dalam menghadapi masalah dan dalam mengambil tindakan, mampu meningkatkan persatuan di kalangan murid dan guru. 2. Apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Ini ditunjukkan dengan tidak membeda-bedakan asal-usul murid sehingga antar murid timbul kebersamaan dan rasa persatuan. 3. Apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sudah. Ini dibuktikan dengan kemampuan Pak Weli untuk mengetahui karakter masing-masing siswa. Kemampuan mengetahui karakter siswa ini hanya bisa diperoleh jika berbaur atau menyatu dengan murid-murid. Selain itu, mampu menggalang semua unsur pendidikan ataupun sekolah, baik murid, guru, kepala dinas, hingga camat dan bupati untuk bersama-sama memecahkan masalah. 4. Apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah karena kepala sekolah tahu kemampuan dan karakter Sudin yang suka membaca, percaya diri, serta komunikatif. Selain itu, kepala sekolah ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga dengan diikutkan dalam lomba pidato di kota. 5. Apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sikap merakyat atau turun ke bawah, kreatif penuh ide, peduli dengan siswa, rela berkorban, mampu menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan siswa, dan pantang menyerah. 6. Apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah Sudin mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti lomba di kota. Dana itu diperoleh melalui pelelangan pisang yang ada di belakang. Dan pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang. 7. Bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah hubungan yang sangat baik dan akrab. Hal ini dapat dibuktikan para pejabat tinggi tersebut mau menghadiri undangan kepala sekolah, walaupun para pejabat tersebut merupakan orang-orang sibuk. Berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah
Pak Weli adalah seorang perantau dari Indonesia Timur yang mengabdi di pelosok Jawa Tengah. Beliau adalah orang yang mampu menjaga kebersamaan dan persatuan di lingkungan sekolah dengan menciptakan suasana tidak ada perbedaan di antara murid-muridnya. Pak Weli adalah seorang kepala sekolah yang peduli dengan muridnya. Beliau bertekad memberangkatkan Sudin, salah satu muridnya, untuk mengikuti lomba di kota. Pak Weli adalah kepala sekolah yang kreatif. Beliau mampu memecahkan masalah pendanaan untuk Sudin yang akan mengikuti lomba di kota dengan cara membuat acara lelang pisang. Sebelum itu, Pak Weli mengajak musyawarah para guru mengenai rencananya tersebut. Pak Weli juga orang yang supel atau pandai bersosialisasi, orang yang mampu bergaul dengan siapa saja. Ini terbukti dengan datangnya para pejabat memenuhi undangan beliau. Lelang berjalan sukses dengan dibelinya pisang-pisang tersebut oleh para pejabat, sehingga tercukupi dana untuk Sudin mengikuti lomba di kota. Kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tulislah perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: yang pertama, akur dengan kakak dan adik. Yang kedua, bermusyawarah dengan ayah, ibu, atau saudara. Yang ketiga, saling membantu atau menolong dengan saudara dan teman. Yang keempat, tidak membeda-bedakan dalam bergaul dengan teman di sekitar rumah. Ayo membaca. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Ayo menulis. Tulislah contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dengan teman saat ada masalah. Yang ketiga, ketika bermusyawarah dengan teman selalu diliputi semangat kekeluargaan. Yang keempat, melaksanakan setiap keputusan bersama teman dengan penuh tanggung jawab. Tuliskan tugasmu lalu presentasikan di depan teman-teman dan guru. Lakukan bergantian. Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Ayo mencoba. Bersama kelompokmu, carilah buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lalu carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut. Yang pertama ada bidang pendidikan, yang kedua pangan, ketiga sosial, dan yang keempat di bidang kesehatan. Juga yang kelima ada di bidang pariwisata. Tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah: nah, di sana ada sebuah diagram tentang peran Indonesia dalam ASEAN.
Yang pertama dalam bidang pendidikan, yaitu implementasi ASEAN Credit Transfer System atau ACTS. Kemudian pembentukan 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Lalu ada implementasi Plan of Action of Implement the Phnom Penh Declaration of the East Development Initiative, khususnya di bidang standarisasi mekanisme pengajaran, vokasional dan technical training, mobilitas pelajar, dan interoperability mekanisme kualifikasi nasional dan regional, serta implementasi inisiatif East Asia Vision Group 2 atau EAGV 2. Di antaranya rencana pembentukan jaringan universitas di Asia Timur. Lalu pada bidang pangan, yaitu ada sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan ASEAN. Kemudian Indonesia menyepakati kerangka kerja ketahanan pangan terpadu ASEAN atau AIFS, Integrated Food Security. Kemudian Indonesia menyepakati rencana aksi strategis ketahanan pangan ASEAN atau SPAFS atau Framework and Strategic Plan of Action of Asian Food Security. Lalu untuk bidang sosial, mendukung pembentukan ACWC atau Asian Commission of the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, komunikasi perlindungan wanita dan anak-anak. Kemudian Indonesia berperan aktif dalam pengembangan ASEAN Regional Risk and Vulnerability Assessment atau RPA dan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Ambon Disaster Response Exercise pada tahun 2016. Kemudian di bidang kesehatan, menjadi ketua ASEAN Health Cluster 1 Promoting Healthy Lifestyle. Lalu menghasilkan dokumen program kerja ASEAN Health Cluster 1 yang akan menjadi acuan pelaksanaan berbagai kerjasama terkait promosi gaya hidup sehat hingga tahun 2020. Serta menjadi wakil ketua atau Vice Chair SOMHD atau Senior Official Meeting on Health Development periode 2018 sampai 2019. Dan yang terakhir pada bidang pariwisata, membuka pusat promosi ASEAN, kemudian pertukaran berita di antara negara ASEAN, implementasi SOMRI atau Senior Official Responsibility for Information, dan implementasi AMRI atau Asian Minister Responsible of Information. Ayo menulis. Tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah, teks pidato harus memuat hal-hal berikut. Yang pertama ada salam pembuka, berisi kalimat sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, assalamualaikum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Dan yang keempat ada penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang kelima salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Maka alternatif pidato yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Untuk salam pembukanya kita bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini berkat kasih sayangnya kita dapat berkumpul bersama di sini. Lalu bagian pendahuluannya, perkenalkanlah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit data yang saya peroleh. Dengan penyampaian data ini semoga dapat menggugah hati kita sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada bulan Maret tahun 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti soal minat membaca. Indonesia persis berada di bawah Thailand yang pada peringkat 59 dan di atas Botswana peringkat ke-61. Sungguh memprihatinkan jika rakyat Indonesia masih sangat rendah dalam hal minat membaca. Pada bagian inti, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa? Hanya prihatin?
Jika hanya prihatin yang bisa kita lakukan, maka seluruh pejuang-pejuang bangsa yang kini terbaring kaku di pemakaman hanya bisa menangis. Melihat cucu-cucu mereka sekarang telah ingkar nikmat, tidak bersyukur atas jerih payah perjuangan para pahlawan yang dengan rela berkorban apa saja, bahkan dengan nyawa. Keterangan lengkapnya, oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk melakukan aksi nyata, bukan NATO atau not action talk only, yang artinya tidak ada aksi, hanya bicara saja. Bagaimana caranya? Banyak. Kita dianugerahi akal pikiran, ciptakan kreativitas yang membuat kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi tertarik untuk membaca. Kita bisa mengajak adik-adik kelas untuk sering mengunjungi perpustakaan. Kita bisa bersedekah ilmu dengan mengajar adik-adik kelas kita yang belum bisa membaca di luar jam pelajaran. Kita bisa menyisihkan uang jajan kita untuk kita belikan buku. Kita bisa bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah tetangga-tetangga kita yang belum bisa membaca. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kreativitas kita. Pada bagian penutup, semoga dengan kepedulian ini kita bisa menyebarkan aura semangat positif dan optimis terhadap lingkungan sekitar kita, yang mana dengan tindakan kita masyarakat ikut tergugah dan turut berpartisipasi dalam gerakan minat baca ini, karena membaca adalah jendela dunia. Bila kita telah melakukan berbagai kegiatan tersebut, maka kita tidak lagi ingkar nikmat kemerdekaan. Kita bisa berjalan tegak dan berkata, inilah aku, generasi pengisi kemerdekaan. Kemudian pada bagian salam penutupnya, demikianlah sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang sempurna, saya mohon maaf, karena kesempurnaan mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD, agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah, supaya Bapak tahu bagian mana saya yang perlu diperbaiki. Jangan lupa subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan informasi yang informatif dan lebih menarik lagi kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.